Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indah Cahyani. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang laporan rugi laba, kemudian laporan perubahan modal dan neraca. Di sini laporan rugi laba itu sendiri yaitu laporan yang memuat tentang laba bersih dan laba rugi. Kemudian untuk laporan perubahan modal sendiri yaitu laporan yang menunjukkan maju mundurnya kondisi suatu perusahaan. Kemudian neraca itu sendiri yaitu laporan yang menunjukkan aktiva, kemudian utang dan modal. Dari sini diperoleh data dari Apotek Selena pada periode 31 Desember tahun 2020 dengan penjualan sebesar 30 juta, kemudian retur penjualan dan potongan harga sebesar 900.000, potongan penjualan sebesar 180, kemudian persediaan awal pada tanggal 1 Desember 2020 yaitu sebesar 18 juta, kemudian persediaan akhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu 6 juta, kemudian ada pembelian sebesar 6.900.000 rupiah, kemudian potongan pembelian yaitu 450.000 rupiah. Kemudian biaya angkut sebesar 300.000 rupiah, kemudian retur pembelian dan potongan harga sebesar 210.000 rupiah, kemudian biaya iklan sebesar 1.500.000 rupiah, gaji pegawai toko sebesar 2.400.000 rupiah, kemudian biaya pegawai kantor yaitu sebesar 600.000 rupiah, biaya perlengkapan kantor sebesar 450.000 rupiah, kemudian biaya asuransi sebesar 150.000 rupiah, biaya penyusutan peralatan toko sebesar 300.000 rupiah, kemudian modal awal pada 1 Desember 2015 yaitu 21 juta, kemudian dengan price yaitu sebesar 600.000 rupiah, piutang dagang sebesar 6.450.000 rupiah, kas 1.500.000 rupiah, perlengkapan kantor 2.700.000 rupiah, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 600.000 rupiah, tanah 12 juta, kemudian gedung sebesar 21 juta, kemudian utang dagang sebesar 21.120.000 rupiah, utang gaji sebesar 4.500.000 rupiah, kemudian peralatan kantor sebesar 7.500.000 rupiah, dan pendapatan bunga deposito sebesar 300.000 rupiah, kemudian asuransi dibayar di muka sebesar 750.000 rupiah. Untuk laporan rugi laba akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri dari kelompok 1 akan menjelaskan laporan laba rugi ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana laporan yang terjadi pada bulan Desember oleh rekan saya Mbak Dini. Kali ini saya akan jelaskan dari soal tersebut kita masukkan dalam format laporan laba rugi. Di sini sudah ada formatnya. Jadi kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya yang sudah ada di laporan tersebut. Yang pertama itu adalah penjualan. Tadi penjualannya sebesar 30 juta. Jadi kita masukkan di sini 30 juta. Kemudian di sini ada lagi retur penjualan juga dimasukkan. Kemudian potongan. Dari penjualan itu ada kita jumlahkan. Jadi 30 juta dikurangi 1.080.000 menjadi 28.920.000 ya. Nah, kemudian harga pokok penjualan tadi di soal ada persediaan awal 1 Desember 2020 sebesar 18 juta. Kemudian ada pembelian, kemudian ada biaya angkut. Kita juga masukkan ke sini 6.900.000 dan juga biaya angkutnya 300.000. Kemudian kita total menjadi 7.200.000. Kemudian ada potongan pembelian sebesar 450.000 dan ada retur pembelian dan potongan harga sebesar 210. Kemudian kita jumlah lagi
sebesar Rp660.000. Nah, dari harga pokok sebesar Rp7.200.000 dikurangi oleh potongan pembelian dan retur pembelian menjadi Rp6.540.000. Kemudian setelah itu ada barang yang tersedia untuk dijual sebesar Rp24.540.000. Nah, itu merupakan hasil dari penjumlahan persediaan awal ditambah dengan ini yang 6.540.000, sehingga hasil dari penjumlahan tersebut merupakan barang yang tersedia untuk dijual. Setelah itu ada persediaan akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar 6 juta. Nah, kemudian dari barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir menjadi 18.540.000, menghasilkan ini hasilnya ya. Setelah itu dari penjualan bersih kita kurangi lagi dengan harga pokok penjualan, jadi tersisa 10.380.000. Nah, kemudian lanjut ke biaya usaha. Di sini gaji pegawai toko sebesar 2.400.000, kemudian biaya iklan 1.500.000 dijumlah menghasilkan angka 3.900.000. Kemudian ada biaya pegawai kantor sebesar 600, biaya perlengkapan kantor 450, biaya penyusutan peralatan toko 300.000, biaya asuransi 150. Kemudian kita total menjadi 1.500.000. Nah, setelah itu ada jumlah biaya usaha sebesar 5.400.000. Ada lagi laba usaha sebesar 4.980.000. Nah, kemudian dari laba kotor itu kita kurangi. Dikurangi pendapatan bunga deposito. Jadi totalnya untuk laba bersih kita memperoleh 5.280.000. Nah, itu merupakan laporan laba rugi Apotek Selena. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke perubahan modal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, tadi sudah dijelaskan ya oleh rekan saya Kak Febri tentang laporan laba rugi. Kemudian selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal Apotek Selena pada modal awal tanggal 1 Desember 2015 dengan jumlah 21 juta. Kemudian laba bersih yang diperoleh tadi yaitu Rp5.280.000. Kemudian prive Rp600.000. Dan setelah itu modal akhirnya pada tanggal 31 Desember 2020 diperoleh dengan jumlah Rp25.680.000. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya laporan laba rugi dan perubahan modal, saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo itu tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya Dini, yang merupakan laporan yang menunjukkan aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan. Nah, di sini neraca pada Apotek Selena yang pertama ada aktiva. Aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Pada aktiva lancar, yang termasuk dalam aktiva lancar itu ada kas sebesar Rp1.500.000, piutang dagang sebesar Rp6.450.000, asuransi dibayar di muka Rp750.000, perlengkapan kantor Rp2.700.000, maka didapatkan jumlah aktiva lancar sebesar Rp11.400.000. Sedangkan pada aktiva tetap yang termasuk di dalamnya adalah peralatan kantor sebesar Rp7.500.000,
Akuntansi penyusutan peralatan kantor Rp600.000. Gedung sebesar Rp21 juta. Tanah Rp12 juta. Jumlah aktiva tetap Rp39.900.000. Maka didapatkan jumlah aktiva sebesar Rp51.300.000. Sedangkan di sebelah kanan ada utang dan modal. Ada utang lancar yang termasuk di dalamnya adalah utang dagang sebesar Rp21.120.000, utang gaji Rp4.500.000. Maka jumlah dari utang lancar adalah Rp25.620.000. Sedangkan modal Apotek Selena berdasarkan perubahan modal sebelumnya sebesar Rp25.680.000. Jadi jumlah utang dan modal didapatkan Rp51.300.000. Maka neraca pada Apotek Selena sama antara jumlah aktiva dengan jumlah utang dan modal. Sekian presentasi dari kami kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.